Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami tim Jagat Kebumian. Kali ini saya, Mas Jack dan Mas Juna berkunjung ke desa Banjarsari, tepatnya di makam Mbah Agung Bondoyudo. Dan kami akan melakukan ziarah serta bersama rombongan tim Jagat Kebumian, serta akan menapak tilas sejarah apa yang ada di sini di desa Banjarsari, juga mengenai karomah Mbah Agung Bondoyudo. Di sini juga kami ditemani oleh juru kunci dan salah satu perangkat desa sini. Oke, bagaimana nanti kondisi makam seperti apa, tetap ikuti kami. Assalamualaikum sedulurku, kita baru saja melakukan ziarah kubur di makam Mbah Agung Bondoyudo. Sekarang kita bersama Mbah juru kunci, asmanipun pinten Mbah? Nami Larek Mitin ngoten mau. Oh, Mbah Mitin. Cara nami siapa? Muhammad Hasanuddin. Oh, Mbah Hasanuddin. Mitin mau. Mbah Mitin. Nggih. Oke. Terus di sebelah Mbah Mitin Ya. ada perangkat desa di desa Banjarsari, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Sekilas nggih Mbah, kami dari tim Jagat Kebumen mau menanyakan terkait sejarah beliau Mbah Agung Bondoyudo. Pripun Mbah? Sejarahipun beliau dari mana kayak gitu? Awal Asal muasal. Semasa beliau Kok bisa beliau di sini ngaten Mbah? Niku mboten di carane mboten di arwen piye Mbah Agung Bondoyudo. Oh ngaten. Terus saking pundine? Aslinya saking Jogja. Oh Jogja. Saking Keraton Jogja. Ya. Jogja. Terus terkait itu kan kami lihat punurnya begitu besar nih Mbak, ageng, berarti sering dipun resiki. Apa nih? Punur, Boten nate. nate. Oh berarti ini asli nih, masih murni ngaten.
Nggih ampun. Ada nomor dia. Oh. Oke. Assalamualaikum, Mbak. Wis. Ini untuk dengan Mbak siapa, Mbak? Kami dari tim Jakarta Bumian ingin menelusuri sejarah dari Mbah Agung Bondowoso. Berarti kami tidak boleh meliput untuk sejarah tersebut, Mbak. Oke, sedulur semua yang ada di Nusantara, terus tadi bersama Juru Kunci juga dengan Mbah Hamidin di sini karena usianya sudah sepuh, mungkin kita bertanya dengan perangkat desa di sini dengan Bapak siapa? Sopirin. Dengan Bapak Sopirin. Jabatannya apa, Pak? Ya, kawat keuangan. Kawat keuangan. Tidak menghiri karena mungkin anugerah. Amin, amin. Terus masih dari rezekinya dari situ sih. Ya, alhamdulillah. Gini Pak, kita kan tadi sudah melihat sendiri di sini, terus di sana kami lihat untuk umur juga besar nih. Itu masih murni atau sudah dibersihkan atau pripun? Ya, Pak? tadi kita bersama-sama di sini setelah bersiarah bersama. Oke. Menurut keterangan Juru Kunci Mbah Midin, Iya. itu katanya masih murni, Masih pernah murni. dibersihkan. Malah justru menurut penglihatan saya malah ini ada yang baru, itu Oh, tambahan yang hitam itu. Itu baru ya. Nah, Masih itu basah. Ya, masih basah. Yang baru yang katanya dulu kayak gimana sih? Ada punduknya itu kan buat ngayomi warganya atau gimana itu? Tanda baik. Oh iya, gitu. Kalau nggak salah. Terus terkait sejarah beliau dari Mbah Agung Bondowoso itu silsilah dari mana, Pak Jonggo? Kalau silsilah kurang paham, tadi menurut keterangannya Juru Kuncinya saja ya, yang mungkin karena keterbatasan usianya sudah lanjut, sudah sepuh, ya menurut itu tadi cuma bilang dia itu dari Keraton Yogyakarta ya, Keraton. ya. Ini dari Keraton Jogja nih, dari Jakarta. Ini dari Yogyakarta, terus ya kalau sini juga dia kurang begitu memahami ya. Oh itu juga penerus itu dulunya kan bapaknya itu yang lebih tahu Oh gitu. namanya Mbah Sumi Taruna kalau nggak salah Bapaknya, itu mungkin kunci yang paling sepuh menurut saya, ini setahu saya. Terus dianya Seda, terus gantinya ini putranya. Ya, itu Berarti turun. intinya terkait sejarah Mbah Agung sendiri itu silsilahnya kurang jelas lagi. Iya. Sampai sini maksudnya sampai Mbah itu hanya taunya berasal dari Keraton Yogyakarta. Oke. Terus terkait mitos atau cerita dari masyarakat yang turun temurun itu keistimewaan beliau ada enggak? Kalau menurut beliau mungkin di daerah sini Katanya ya saya tidak mengurus, saya sendiri juga kurang tahu. Tadi keterangannya Juru Kuncinya juga itu kalau ada orang yang mungkin mau berbuat kurang baik atau apa zaman dulu waktu perang mungkin zaman istilahnya penjajahan. dia penjajahan apa namanya ya mungkin cuma buat lewat purwetok loh, nggak istilahnya langsung ke orang yang mungkin bertimbang tinggal di sini terus kena atau gimana, mungkin nyasar lewat atas mungkin atau gimana. dilindungi Ya insya Allah betul katanya oleh beliau. betul gitu. Terus mengenai apa itu namanya yang orang berniat tidak baik datang ke sini kan katanya nggak sampai gitu ya. Iya. Bahkan dulu saya juga pernah mendengar cerita katanya ada pesawat kalau lewat sini itu hilang, itu gimana ceritanya? Aduh, kurang paham. Ya saya juga dengar tapi ya cuma dengar saja sih. Jadi masalah hal ceritanya itu
kurang tahu, terus mungkin hilang atau pecah atau gimana gitu. Tapi itu zaman penjajahan. Zaman penjajahan mungkin ya. Bala yang itu. Berarti pesawat-pesawat tempur dari Yang mau mengintai mungkin dalam sini atau apa. Terus tradisi yang masih turun temurun untuk istilahnya mengenang jasa beliau sampai sekarang masih ada Pak Jonggo. Oh ya, insya Allah masih ada. Satu dua orang mungkin ya lebih, kalau justru malah nanti pas kebetulan ini mau bulan apa namanya puasa, udah tua ya, tua kan mau injak bulan puasa, itu juga banyak orang yang kesini ya, istilahnya mau menjalankan puasa Ramadan itu untuk ziarah lah. Di samping ke orang tuanya sini juga. Ya, itu. Terus kalau orang yang punya hajat misalkan mau menyerapi anaknya, mau nikahin anaknya, atau hajat apapun, Soal dulu. iya, biasanya orang kesini. Misalnya Mintakan doanya lah. Marapanis tuh. Iya. Tapi untuk tradisi desa mungkin kayak misalkan kayak sedekah bumi atau ke pihak makam sini ada nggak misalkan kayak sedekah bumi atau ziarah di bulan Suro gitu? Iya. Ya kalau istilahnya kalau kepentingan desa yang apa katanya metode ini itu sebelum warga itu apa namanya bertahlil di balai desa itu kesini dulu. Iya, kesini dulu. Ini selesai langsung kesana juga. Tahu juga kan nanti bareng-bareng ya apa yang dibawa itu dibawa. Ramai gitu. Istilahnya selamatan lah. Itu insya Allah rutin. Hal itu. Ya terus setahun ini yang jelas untuk warga ya termasuk itu 17-an juga. 17 Agustus itu apa namanya ngirim doa buat sini khususnya Panembahan Banjarsari lah, itu apa sih bakal Banjarsari itu Mbah Agung sama Mbah mana? Iya, cuma yang di Siroil pada mungkin hari-hari yang sama. Ada kaitannya mungkin dengan Mbah Sumawana. Oh iya. Tadi menurut Mbah Jurgun itu enggak. Oh nggak ada ya, nggak ada. Datang saudara atau apa nggak ada. Silsilahnya mungkin itu dari juga di berapa tapi bilangnya itu tadi ada. Terus ini kan saya lihat juga tidak hanya makam Mbak Agung ya. Iya. Sini ada beberapa makam, 6. Ini makam siapa saja Pak Jonggo? Oh iya. Ya tadi sih saya tidak lepas dari juru kunci untuk menjawabnya soalnya bahasa Inggris kurang tahu. Yang jelas tadi cuma dia nunjukin tempat ini katanya maksudnya lurah pertama yang namanya asmonikum Mbah Sutaketa, Raden Sutaketa. Terus yang lain tidak tahu. Tidak tahu, ya mungkin pengikutnya apa yang jelas tapi tetap orang. Nah, masuk sini saya juga di sini nggak kalah uniknya nih Pak. Di sini saya lihat ada meja dan kursi dengan jumlah 2. Itu ada nggak terkait sejarahnya atau mungkin fungsi? Ya kurang tahu juga. Nah tadi yang kembali lagi jenazah itu cuma itu terjadi turun dari sejak dulu kalang. Intinya juga tadi saya dengar sedikit terkait dari juru kunci ya, terkait kursi dan meja itu katanya dari dulu beliau tahunya sudah ada sebelum ini bahkan belum dibangun. Berarti untuk khasiat atau ciri dari kursi dan meja sendiri jenengan betul-betul intinya karena mungkin dulunya tahu-tahu sudah ada, terus makanya sampai sekarang ketika rusak pun diganti dengan jumlah yang sama. Siapapun boleh. Oh iya Pak Jonggo, kita lihat waktu pertama kali turun sini juga selain di sini, itu di sebelah utara ada makam di dekat pohon beringin kalau nggak salah, itu di pagar. Itu makamnya siapa sih? Kalau tidak salah tadi menurut Mbah Hasanuddin juru kuncinya itu namanya Ndoro Ayu Langan Sing. Oh nanti bisa diantarkan
ke sana aja. Ya kalau enggak pokoknya ya monggo Oke, sakit. hanya melihat Bisa. makam beliau. Oke, saudaraku, kita langsung saja menuju ke makam Ndoro Ayu Langense. Kebetulan berjarak kurang lebih hanya 10 meter, nggih. 10 meter dari makam Mbah Agung Bondoyodo. Kita jalan ke sana, monggo. Ya, pemirsa, saudaraku, di sini makam dari Ndoro Ayu Langense, nggih. Terus terkait sejarah jenengan mangertos mboten Pak Jongko dari beliau? Kalau saya sendiri nggak tahu. Oh, sejarah belum, tidak tahu, hanya sekilas ini cerita ada yang diceritakan. Harusnya kita kalau kami waktu ke Mbah Agus ya toh Mbah Jurkuncinya itu ngendika Iya. bahwa kalau mungkin kepengen tahu apa namanya ya yang punya hajat kepengen tahu apa istilah apa kira-kira lah kalau kurang tahu juga sih itu katanya Mbah Jurkunci itu bisa ada suara tapi tidak ada rupa, Ada petunjuk mungkin ya. suatu petunjuk juga Ada petunjuk. cuma tidak wujud, Tidak wujud, nggih. iya cuma suara. Jadi kalau misalkan Terus punya ada hajat, syaratnya enggak katanya Mbah Jurkunci? Kalau Mbak Kunci bilang tadi nggak syaratnya sih cuma istilah tidur di sini Oh, nggih. ya istilah ya jadi kalau yakin bahwa Oke, oke, berarti kesimpulannya, saudaraku, berdasarkan dari juru kunci terus disampaikan oleh Pak Jongkok sendiri, bahwasanya di makam Ndoro Ayu Langense ini ketika seseorang mempunyai hajat, monggo tirakat ataupun istilahnya munajat ya. Cuman harus tidur di sini, berarti Iya. satu malam ya. katanya Mbak Jurkunci Terus nanti begitu. katanya ada petunjuk atau petua dari beliau Ndoro Ayu sendiri lewat suara, begitu nggih Pak Iya, Jongkok? menurut Mbah Mijinya begitu. Ya itu masalah kebenarannya walau alam, kita hanya manusia biasa, tempatnya meminta nggih, tapi jangan sampai salah kita memintanya kepada Allah. Mungkin makam-makam leluhur hanya sebagai wasilah atau perantara nggih, agar biar lebih cepat kabulnya ngoten nggih. Terus Salah begitu. nggih. Oke, demikian liputan dari kami Jagat Kebumian, di mana kita berada di Desa Banjarsari. Banjarsari, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Kita mengunjungi dua makam yang mungkin sejarahnya memang belum terlalu jelas, tapi kita sudah tahu nama-nama makam beliau. Intinya ya tetap dimanapun kita berada, kita harus tetap mengingat leluhur lah nggih. Terus jangan lupa juga doakan beliau-beliau yang sudah berjuang untuk kita ada juga karena leluhur. Ya hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kami tim Jagat Kebumian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap di Jagat Kebumian.